Walaupun putriku sudah almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaik. Bisakah kau melihatnya dengan hati, bukan dengan mata anak-anakku? Biar deras doamu semakin terpancar untuk Sang Tuhan. Banyak kita yang punya impian, banyak banget impiannya, tapi tak pernah diiringi dengan doa. Kakak kelas 12, you pasti punya impian ingin kuliah di mana kau kah? Tapi bisakah kau iringi doamu itu dengan impianmu? Ayah ini adalah ayah kelahiran Lok Sumawe yang punya impian yang dahsyat untuk sang putri, tapi Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya sharekan hal ini di depan Anda? Bahwa banyak orang yang punya impian, tapi dia lupa bahwasanya dia juga harus punya doa. Andai kan saya lempar ini impianmu kepada generasi hari ini di depan kami, ratusan pasang mata pasti punya dream, punya impian. Apa impianmu? Pasti akan mengatakan, Pak Happy, impian saya sama. Saya ingin bahagiakan orang tua saya, Pak Chandra. Andai kan saya kasihkan Mayflower ke putra, pasti jawaban lu sama Pak Happy, saya lulus SMK, bisa jadi saya kuliah, bisa jadi saya kerja, Pak. Saya ingin banggakan mereka. Tidak sedikit di antara putri, sorotan mata Anda, mereka berteriak, Pak Happy, tolong, jangan lagi lah kau cerita tentang orang tua. Orang tua kami sudah tak ada, Pak Chandra. Bukankah itu impian? Semua punya impian. Seperti impian satu anak ini. Ini adalah anak dari zona Surabaya. Di Al-Khairiyah Surabaya. Hari itu hadir anak ini maju ke depan. Pak Happy, saya punya impian. Apa impiannya? Impiannya sangat indah. Impiannya adalah, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Semua punya dream, semua punya impian. Impian itu muncul ada di zona ini. Impian dari seorang adik yang curhat terhadap bapaknya. Kalau kita melihat tayangan ini, kita bisa melihat satu potret bahwa setiap kita punya dream, punya impian. Guru punya impian, sekolah ini punya impian, you kakak kelas 10 punya impian, kelas 11 punya impian, kelas 12 punya impian. Andai kan hari ini saya ngasih surprise buat Anda, tim kami protokoler udah menghadirkan orang tua Mona di sana, Kak. Apa yang ingin katakan? Pasti you akan jawabannya sama. Pak Happy, saya ingin peluk dia sebentar aja, Pak Chandra. Seperti pelukan anak-anak di sekolah-sekolah lain. Dia memeluk orang tuanya setelah acara itu. Dan dia mengatakan, Pak Happy, izinkan saya peluk dia sebentar aja, Pak Chandra. Dan saat ini Bunda, ini dikendali Sulawesi Tenggara. Setelah acara, mereka nggak sadar kalau orang tuanya sudah datang. Dan mereka peluk orang tuanya itu, dan dia peluk kuat kali orang tuanya. Ini juga datang di sekolah lain. Dia cari ibunya, dan dia peluk ibunya masing-masing. Sambil berbisik, ya Allah, sehatkan dia, panjangkan umurnya. Dan ini juga datang di sekolah-sekolah lain. Ketika orang tuanya datang, dan dia cari orang tuanya masing-masing. Kenapa saya munculkan gambar ini? Ternyata ini kekuatannya. Banyak di antara kita, dan dia bangga sebagai anak kelas 12, tapi dia lupa ada orang tuanya di rumah yang harus dia lebih banggakan. Ada di antara kita yang jarang, malah tidak pernah memeluk orang tuanya. Kami hipno hampir 500 para orang tua bersama anaknya. Hampir 75% dia cukup salaman pada pelukan sama sekali. Hey people, Nabi pernah memeluk putri Fatimah Az-Zahra, putri bungsunya. Dahsyatnya kekuatan pelukan itu luar biasa people. Yang pertama apa? Dibaca silakan. Tingkatkan kecerdasan di otak. You peluk orang tuamu hanya 5 detik kawan. Just 5 seconds. Itu meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, dasarnya kekuatan pelukan. Kenapa ada pelukan tadi bersama orang tuanya? Itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon cinta. Hei putri, ketika selek dengan kawannya,
Tak perlu lama-lama kau seleknya dengan dia. Cukup kau peluk dan katakan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya. Selesai urusan. Ada hormon-hormon mahabbah, hormon cinta di dalamnya. Yang ketiga, kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya kelihatan tua, dia nampak udah kembali. The power of heart, kekuatan dari impian. Tepuk tangan untuk SMK Negeri 1. Dan hari ini, sebelum menuju ke segmen penutup, hiasi langit Nusantara dari alam SMK Negeri 1 Bogor melalui satu tayangan ini, Pak. Saya izin minum, Bapak Ibu. Cukup kawan? Ketika melihat video ini video bulan Ramadan kemarin kawan, kita roadshow dari titik Sabang sampai Timika, Papua, dan nampak impian-impian itu muncul di tayangan ini. Dia punya impian ingin bahagiakan orang tuanya, dia melafazkan baik-baik Al-Quran, dia tak tahu pada orang tua di belakangnya. Tidak sedikit orang tua yang mengatakan, nah ibumu ini belum bisa sholat sempurna, nah ibumu ini belum bisa ibadah sempurna, tapi aku mohon kau bisa sholat dengan sempurna anakku ya. Kalimat-kalimat ini muncul dari impian. Dan sekarang ternyata, kenapa dari tadi mengatakan karakter impian? Karena kami belajar dari satu bendera awal Maret 2020 saat pandemi itu muncul di Jagat Raya ini. Pertanyaannya adalah, sebelum ke segmen penutup, hey people, SMK Negeri 1 Bogor, Istana Bogor menggerakkan 50 protokoler hari itu. Awal-awal pandemi COVID-19, dan saya salah satunya untuk flight menuju ke satu kawasan ini. Siapa yang tahu ini bendera mana? Bendera William? Ada yang tahu nggak? Saya kasih hadiah. Bendera Cimanggu. Ada yang tahu nggak? Ada yang mengatakan, Pak Epi ini adalah bendera Brazil, betul nggak? Betul nggak Brazil? Tuh, you bilang bukan Pak Epi. Ada yang bilang, Pak Epi ini adalah bendera Zimbabwe, betul nggak? Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal Maret 2020, tim protokoler 50 orang flight dapat tugas untuk motivasi pelajar. Sama sepertimu di Kepulauan Solomon. Apa yang terjadi? Kami flight menuju Kepulauan Solomon, dan disitulah saya merapat ke satu titik. Kami baru tahu ternyata ketika kami landing di Kepulauan Solomon, kami melihat para orang tua pagi-pagi ketika anaknya sekolah. Nah, nih lihat spirit warga di tanah Solomon. Ketika itu kami dibawa ke satu sekolahannya, dan mereka mengatakan welcome to Solomon Island Pak Epi Chandra. Dan kami harus motivasi mereka di satu sekolah SMK versi Solomon. Ini sekolahnya. You berada di tempat terindah hari ini, people. I love this school. Tapi ketika kami merapat ke Solomon, ya Allah, you bisa melihat sekolahannya tak elok dipandang mata. Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Di saat COVID-19 kami datang ke sana, dan kami tanya kepada murid-murid dan juga para parents, ada guru merapat sama kostumnya seperti orang-orang ini.
Dan ketika kami tanya, hey Solomon people, kok bisa seperti ini sekolahannya? Apa yang mereka katakan? Ada anak kelas 9 SMP Solomon. Mereka mengatakan, Mr. Chandra, COVID-19 that easy for us. Ini kami diserang wabah bertahun-tahun, Mr. Chandra. Kami ini sampai seperti ini terpuruk kena wabah bertahun-tahun lamanya. Bukan karena COVID-19. Berarti mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Mereka nggak bisa sekolah seindah di sekolah SMK Negeri 1 Bogor. Mereka nggak punya kostum seganteng dan secantik anak-anak hari ini yang kami lihat. Dan ketika kami tanya ke mereka, apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya bukan flu. Bukan demam, bukan virus, tapi gara-gara satu pohon yang besar ini. Ini pohon sumber wabah bagi warga Solomon. Di pertengahan bulan Ramadan, yang muslimnya hanya 3% di Solomon hari itu, habis sholat tarawih, udah 40 hari 40 malam kami di Solomon. Orang-orang Solomon mengatakan, Mr. Chandra jangan pulang dulu, kau bersama 50 protokoler ke Jakarta dan Bogor, tolong saksikan kami dulu sebelum kami hancurkan ini pohon. Janganlah kau pulang dulu. Kami menyaksikan dari kejauhan, karena warga Solomon tak ada yang berani dekat-dekat dengan pohon ini. Ini sumber wabah dan sumber penyakit bagi warga Solomon. Akhirnya apa yang terjadi? Yang muslim yang 3% berderet paling depan, dan mereka berteriak di depan pohon ini bersama kawan-kawan yang lainnya. Dan mereka mengatakan, dengan izinmu Tuhan, Engkau tidak tuli dan Engkau tidak buta ya Allah. Aku yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak sekuat-kuatnya. Mereka yakin dengan Tuhannya. Mereka yakin dengan Rabb Azza wa Jalla. Mereka yakin kalau doa mereka itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan Tuhan akan menyeru malaikat rahmat. Wahai malaikat rahmat, hamba-hambaku lagi berdoa, angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur satu persatu. Kenapa saya sharekan depan Bunda? Ingat cerita tadi, impian jangan hanya sekedar impian, tapi iringi dengan doa. Banyak orang yang berdoa hanya sekedar berdoa. Orang Solomon, walaupun dikatakan negara termiskin, tapi mereka punya filosofi yang indah dalam hidup mereka. Apa kekuatan orang Solomon? Walaupun dikatakan termiskin, tapi mereka belajar. Apa nah? Pasti bilang, tapi belajar di sekolah bukan, kawan. Kurikulum